Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke ayat yang kelima dari suratul Fatihah yang kita kaji. Samudra ilmu di suratul Fatihah tidak akan pernah bisa kita selesaikan di dalam kajian kita yang 1,5 jam. Apalagi hari ini di recording 1,5 jam. Nonton bola ya. Alhamdulillah. Betapapun mudah-mudahan seperti yang kita selama ini seru kepada diri kita dan kepada pemirsa semua, bahwa apa yang kita kaji ini hanya seperti pemantik saja. Setelah itu kemudian para pemirsa mencari buku, mencari kitab, mencari terjemahan, menggali lagi suratul Fatihah. Ini Masya Allah. Belum lama ada cerita, saya mengijazahkan kepada seorang, sebenarnya sembarang aja. Tapi itulah hakikat guru tuh begitu. Ya, barangkali mudah-mudahan Allah yang memang memberikan satu kalam ya, sehingga seseorang bisa berkata, bisa bicara. Bahkan Allah juga lah ya yang memberikan hak, ya, yang memberikan kemampuan kepada seluruh alam untuk kemudian bicara. Antaqanallahu alladzi antaqa kulli syai'. Kulit kita ini juga bisa bicara kalau memang Allah nyuruh dia bicara. Kapan? Nanti ketika yaumul hisab. Nah, suratul Fatihah ini pernah ya saya ngucap gitu. Saya bilang, insya Allah Ji, kalau emang ada orang nanya, Ustadz kalau tanah mau laku bagaimana ceritanya? Waktu itu saya jawab sama suratul Fatihah. Saya bilang, udah ada belum pembelinya? Udah ada. Lagi nego. Yaudah ente baca Fatihah setiap habis sholat. Ya, Fatihah yang pertama buat tanah ente. Fatihah yang kedua buat yang beli. Fatihah yang ketiga buat berapa duit jadinya. Fatihah yang keempat, yang berikutnya buat duit nih, buat apa nantinya. Fatihah yang kelima buat bala dan seterusnya. Saya 7 kali lah saya suruh baca dia. Kalau di kampung Ketapang habis khutbah Jumat, habis sholat Jumat kan baca 7 kali tuh. Nah, saya suruh dia baca deh tuh. Sambil saya bilang, pikiran ente, hati, semua tawajuh kepada Allah SWT berdasarkan pengertian dari suratul Fatihah yang kita pelajari. Itu Masya Allah, kita kan belum lama ya. Baru juga nyampe ayat yang kelima kan. Belum habis ayat yang ke-7 gitu. Subhanallah. Itu bahkan dia tambahin lagi. Dia datang ke yang punya hajat atas tanah dia, diketahui bahwa dia ini nggak berani nawar karena duitnya belum kelihatan. Lalu dia titip, gini dah, aneh doain ente pakai Fatihah, ente juga aneh doain pakai Fatihah. Ente baca Fatihah supaya ente benar-benar dapat duit, supaya bisa beli tanah. Masya Allah itu. Perjalanan kita 5 minggu nih, ya 5 Selasa kan. Allahu Akbar walillahilham. Nih cerita mudah-mudahan nggak ada yang nanya hadisnya ya. Kalau ada yang nanya hadisnya gue repot nih. Hadisnya mana? Ada orang jual tanah baca Fatihah. Aduh, kalau hadis langsung memang nyerah dah. Kalau hadis langsung kita nyerah. Tapi tentu saja semua kan juga karena mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu tanahnya laku, orangnya punya duit, cash punya, ada di angka yang kita sepakati, subhanallah. Cakep. Nah, di kajian pertama ini pula ya menginsafkan saya gitu ya, bahwa betul Al-Fatihah ini memang doa. Dari mulai tekan pertama, dari mulai gigi 1 Bismillahirrahmanirrahim, kita udah menyatakan, tolong dong ya Allah terlibat di penjualan tanah, tolong dong ya Allah terlibat di penjualan mobil, tolong dong ya Allah terlibat di pekerjaan saya, tolong dong ya Allah terlibat di usaha saya dan seterusnya. Bahkan kalau mau di titik 0 ya nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kita dari awal udah berlindung. Jangan sampai urusan kita diganggu setan. Jangan sampai urusan kita jadi melalaikan kita dari ibadah. Jangan sampai melenceng dari urusan agamanya Allah dan seterusnya. Kita bahkan belum nyampe ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca dulu suratul Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu dan hikmahnya buat kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina amin. Silakan habis iklan nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini mufassirnya menjelaskan di dalam tafsir Al-Mu'in, pemirsa, mohon maaf sampai hari ini saya belum men-scan ini dan kemudian kita taruh di web ya. Belum sempat aja, Masya Allah. Iyyaka nakhussu bi ghayatit tadalluli wa nihayatit ta'zim. Jadi kita ini dengan ayat ini mengkhususkan apa? Bi ghayatit tadalluli wa nihayatit ta'zim. Mengkhususkan penghormatan, mengkhususkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah saja. Enggak yang lain. Nanti di sini dijelaskan oleh mufassirnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ternyata kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid yang disampaikan oleh mufassir ini kalimat tauhid yang seimbang. Kan ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada yang Jabariyah mutlak, yang enggak ada gerak kita tuh enggak ada. Semua udah urusan Allah saja. Ada lagi yang Qadariyah, enggak, kita ada tinggal 1% nih, tinggal Allah aja. Allah cuma 1%. 99%-nya dia curang banget. Padahal enggak ada begitu. Enggak ada juga 90%, enggak. Yang ada 100% Allah. Allah pun memberikan kita hak 100%. Karena seimbang sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belahnya 2 tuh. Jadi kalimatnya tolong nanti dikoreksi barangkali. Jadi tidak begini, 90% udah jadi nih, tinggal 1% aja dah urusan Allah. Enggak begitu. 100% urusan Allah. Lalu Allah dengan kasih sayangnya menyerahkan juga 100%-nya kepada kita. Khalil Gibran ya pernah saya kutip di buku, kalimatnya cakep. Teruslah berikhtiar, teruslah bekerja, teruslah berpikir. Sampai Allah perlu bertanya kepada Anda semua, maunya gimana? Gitu. Allah sampai nanya gitu. Takdirmu tuh mau gimana? Wa nuwahhiduka wa nuti'uka. Dan dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ingin mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala wa nuwahhiduka wa nuti'uka. Wahada yuwahhidu, kita hanya kekuatan tuh milik Allah saja. Wa nuti'uka. Sambil kita kemudian juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dalam kunjungan saya ke pesantren Gontor ya. Dan juga ke pesantren Darussalam di Eretan, ini sama-sama Darussalam ya. Yang satu Darussalam Gontor Ponorogo, yang satu Darussalam di Eretan. Dua-duanya punya kaitan spirit di dalam diri saya. Saya diberitahu makna sabar itu juga adalah bergerak, bekerja. Jadi ketika orang, ya saya mah sabar saja dapat perlakuan dari tetangga. Itu bukan diam. Gimana caranya? Lu bikin kacang hijau, lu pergi ke tetangga yang menzolimi, lu kasih dia. Itu sabar namanya. Cakep ya? Saya mah diam aja gak apa-apa dikatain. Enggak begitu dong. Beliin Riyadhus Shalihin, hadiahkan kepada dia, tandain, lingkerin. Hadis-hadis yang gak boleh kita mencaci, memaki, menghina, menghujat, lingkerin. Itu sabar. Tanah kita diambil orang, lalu kita bilang, gak apa-apa, gue mau nungguin di hari kiamat aja. Enggak, itu namanya orang pengecut.
Kalau kita diem aja sementara kita ditabokin, ya jangan begitu dong. Maknya sabar juga adalah tangkis. Tangkis. Makna sabar ketika sakit bukan berarti dia kemudian tidur lalu berzikir saja. Enggak. Di antara makna sabar adalah dia bangun. Mencari referensi pengobatan. Pengobatan dalam bentuk langitnya atau pengobatan dalam bentuk buminya. Kenapa? Karena kata si penulis ini nanti ada di sininya batala syirku kulluh. Kita terusin bacanya ya. Wa minka wahdaka natlubul ma'unata ala ibadatika wa ala jami'i umurina. Dan darimu ya Allah wahdaka. Nah ini cakap sekali nih pemirsa ya. Kegagalan kita karena kita nih belum apa-apa udah ngegantungin urusan sama orang. Apalagi kalau orang itu menjanjikan kita. Kita punya kontrakan, orang datang ngelihat. Yang kalau yang kita lihat tuh orang, biasanya suka kagak jadi tuh. Berapa setahun nih? Setahun 15 juta deh. Oh dia ntar sore aneh balik deh. Kalau ente pada nggak balik ke Allah, itu sore dia nggak datang lagi tuh. Tapi ketika dia pergi, alhamdulillah ada yang nawar. Segitu aja dah. Lumayan dah gitu. Segitu aja tuh. Nah kita wa minka wahdaka natlubul ma'unata ala ibadatika wa ala jami'i umurina. Kita kayak ngegantungin tuh urusan sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, udah sebulan kagak ada yang nanya. Hari ini ada yang nanya. Kalau udah begitu tuh ya, bisa jadi ya urusan kita yang 15 juta bisa lewat pintu kontrakan, dia laku, atau lewat pintu yang lain sehingga kepenuhanlah urusan kita karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kalau kita tergantung sama pintu kontrakan supaya dia laku pun, jatuhlah kita kepada syirik juga. Kalau kita bilang, ya kalau kontrakan kagak laku ya dari mana bayar? Oh jatuh tuh dia syirik dah. Saya nggak bisa bayar kepada bank. Kenapa? Karena dagangan saya nggak laku. Jatuh syirik dia. Dari mana judulnya? Abah punya duit. Nah jatuh udah syirik tuh. Hati-hati tuh. Penyakit saya emang gak bakal sembuh Ji. Dari 10 orang yang kedeteksi 15 yang mati. Karena yang 5 kagak mereksa dirinya ke dokter. Syirik dia jatuh. Meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebut al-mauna, pertolongan ala ibadatika, atas hamba-hambamu ya Allah, ala jami'i umurina, dan atas semua urusan kita. Wa bijtimai hatainil kalimataini, dan dengan berkumpulnya dua kalimat di dalam satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata si penulis ini, batala syirku kulluh. Apa terjemahannya ya? Yang enak, batala syirku kulluh. Nggak adalah satupun bentuk syirik yang ditolerir. Batala syirku, batalah kesyirikan kulluh semuanya. Disebut di sini diantaranya syirkul ibadati li ghairillah. Syirik menyembah kepada selain Allah. Ini kita omong nih dalam sama istri. Gimana ya buat si kakak tuh duit kuliahnya ya. Terus istri kita bilang, kenapa nggak datang kepada adiknya Mas? Adiknya Mas kan habis jual rumah. Itu namanya asyirku li ghairillah. Syirik kepada yang lain walaupun kalimatnya kelihatannya nggak ada masalah, nggak sama adek kok. Supaya tidak jadi syirik li ghairillah, bijtimai hatainil kalimataini harus ada. Dua ini harus ada. Sebagai ikhtiar kita, yakni kita datang kepada adik kita harus ada. Tapi doa kita kepada Allah juga harus ada. Maka kalimatnya jadi begini. Ya dah, kalau gitu kita sholat dah. Kita minta izin sama Allah. Kalau emang Allah boleh, kita datang kepada dia. Yang mudah-mudahan dia ntar ada dan dia mau bantu. Cakep tuh. Berkumpullah dia. Bijtimai hatainil kalimatain. Berkumpul nih dua kalimat ini. Bisawabil kalimataini fi hadhihi surah. Ay fi hadhihi al-ayah. Al-ayah al-khamisah.
Nah selesai kita punya tauhid. Tapi kalau, iya deh, coba ambilin gua handphone. Kan gitu tuh ya. Ambilin bininya. Nih bang, nih mas. Terus telepon. Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang begini nih, syirik yang kita tidak sadari. Pegang anak, panas. Ma, ayo cepat kita ke dokter. Boleh nggak? Sekarang kita belajar. Nggak boleh bos. Nggak boleh. Astagfirullah, anak kita panas. Ma, kita ke dokter yuk. Ayo. Ada yang ngeduluin tuh kalimat. Begitu mau jalan, bismillah, nawaitu tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Cakep. Begitu anak panas tinggi, kita ngambil wudhu, kita sholat, kita ngaji suratul Baqarah. Boleh nggak? Keburu mati anak. Panjangan, jangan. Yang bener aja Ji, 280. Iya jangan, sekedarnya gitu loh. Lalu panas 40, lah ente sholat, baca surah Al-Baqarah. Iya begitu, balik anak udah begini. Allah minta imbang, proporsional. Enggak, Allah nggak bilang, iya karena budu, wala iya karena stain. Enggak. Iya karena budu wa iya karena stain. Bahkan secara filosofi, ayat ini tidak dibelah. Ayat ini tidak dibelah Pak. Supaya mengandung unsur satu kesatuan. Cakep banget. Mau buka kunci showroom nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dang buka. Cakep nggak? Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba. Nggak boleh orang antri di depan. Ya secukupnya, seadanya. Tapi nggak ngilangin. Nggak ngilangin apa? Nggak ngilangin Allah, nggak ngilangin kasab. Ya, paham? Nggak ngilangin Allah, nggak ngilangin usaha. Nggak ngilangin Allah, nggak ngilangin pekerjaan. Allah banget, lalu menjadikan Anda kayak, ya astagfirullah ya, kalau ada beberapa orang yang memang makomnya udah kayak begono ya, kita kan ini ngaji buat orang umum. Ya, ada rezeki kayak misalkan kayak Kiai Mufasir lah. Disebut oleh Kiai Masyari Bedawi. Ini Kiai Mufasir ini Masya Allah, orang yang masih hidup, subhanallah. Ya emang dia udah jadi kekasih Allah dah. Cuman kertak hati ya, ada yang nganterin. Itu tuh, ya kalau kita kan derajatnya masih perlu ngelangkah gitu. Paham nggak? Dosanya masih banyak, maksiatnya segudang. Ada orang-orang yang memang disayang banget sama Allah. Belum kelintas aja dipenuhi, sehingga nggak perlu lagi ada lintasan apapun. Nggak perlu. Kalau kita ya masih harus nyari barang, nyari orang yang beli, gitu kan? Lalu masih harus mengusahakan dengan iklan dan segala macamnya. Ada orang yang punya kebutuhan, nggak perlu nyari barang, nggak perlu nyari pedagang, nggak perlu nyari kasab, nggak perlu ini, nggak perlu itu, karena udah dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang kayak begini pun suka hilang permintaan, sampai kemudian datanglah murid-murid yang datang untuk menjadikan dia jadi meminta kepada Allah, tapi udah bukan buat diri dia, melainkan buat dirinya orang lain yang datang kepada dia. Subhanallah. Saya pernah diceritain sama ayah saya, apa dia bilang? Dia kenal satu kiai yang duitnya tuh tinggal buka lemari. Tapi dia udah nggak doyan. Kalau orang biasa buka nggak ada duitnya. Tapi hanya orang-orang tertentu. Saya sih orang dulu ya masih mengiyakan yang begini nih. Masih, oh lah. Orang kita aja kan kadang-kadang kertak-kertak dikit itu ya. Enak kayak kalau makan ikan bakar. Ada tamu bawa ikan bakar, ya gitu. Itu kita dapat sirsirannya dapat lah. Kayaknya enak nih kalau ganti mobil. Ada orang yang bawain mobil. Bener itu kejadian. Enak nih kalau ada barengan. Ada yang nelpon bareng Ji. Subhanallah. Ya Allah hujan. Mau ceramah. Enak kali kalau ntar mencerang mataharinya terang. Subhanallah. Ada sesekali begitu. Ibu bapak juga suka begitu kan kadang-kadang. Lagi kertak hati kangen sama anak. Tiba-tiba dia nongol depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Baru dikangenin udah ada. Udah habis duitnya mak. Ya lo mau dikangenin duit lagi. Mana itu tadi hilang dah tuh bacaannya.
Ya. Batala syirku kullu syirkul ibadati li ghairillah. Syirik ibadah kepada selain Allah jangan sampai. Kalau bisa ya ngomong di meja itu pun sudah bismillah gitu. Kalau bisa gitu. Kita colek nih suami atau suami nyolek istri. Dek. Udah sholat duha belum? Belum mas. Sholat yuk. Habis sholat kita mau ada omongan nih tentang anak kita. Tuh cakep tuh. Itu namanya a'udzubillah bismillah. Dari titik nol kita diajarin sama suratul Fatihah sama Allah sebagai murabbina bahwa dari titik nol. Nanti habis kita sholat duha dalam keadaan masih pakai mukena, keadaan kita laki masih pakai wudu, kita ngomong. Dari mana ya duit buat bayar ya? Ini kita ngasih tahu. Kan kita baru ngadep yang maha kaya. Iya sih itu mah gue juga tahu. Tapi dari mana ya? Ya kan kita habis ngadep yang maha kaya. Iya lu bolak-balik aja. Gue juga tahu. Tapi dialognya cakep, manis. Di atas sejadah ya kan. Dalam keadaan kita wudhu, pakai mukena, pakai kain, kita sujud. Habis kita ngomong sama Allah. Lalu Allah kasih inget nih kita punya istri. Mas, kayaknya adek mas tuh. Habis jual rumah deh. Iya ya. Ya udah kita berdoa yuk. Berdoa lagi. Ya Allah. Adek saya ini lagi jual rumah, kayaknya modal laku. Mudah-mudahan jangan sampai saya yang datang ya Allah. Mudah-mudahan dia yang datang. Benar, kalau emang ruhiyah kita lagi kuat, pantang bangsa 3 hari aja begitu. 3 hari. 3 hari masih ada waktu, 7 hari. 7 hari masih ada waktu, 14 hari. Pantang, jangan minta sama dia. Ngomong aja sama Allah supaya dia datang. Buat pedagang, coba jajah jangan iklan. Soalnya nggak laku. Jajal kalau ruhiyah kita cakep. Bukan nggak iklan sama sekali. Enggak. Iklan tuh nanti. Iya karena budu dulu. Baru iya karena. Itu biasanya suka ada keajaiban. Suka ada keajaiban. Keajaiban kayak gimana? Nanti ya. Setelah yang satu ini silakan. Kita terusin dulu ya. Habis ini kita akan adakan sambungan telepon ke Ibu Haja Susilawati di Kapuas. Yang suaminya baru saja meninggal dunia. Beberapa waktu setelah beliau menyedekahkan hotelnya. Jadi ada orang bangun kontrakan sedekah, masih biasa nih. Ini orang bangun hotel. Hotelnya hotel hidup, hotel yang belum mati, agak mati, untung dan menguntungkan, rame. Itu yang disedekahkan sama beliau. Lalu dia malah memilih menjadi tetap tukang nasi. Jadi dia tukang nasi awalnya, terus kemudian berkembang, punya duit banyak, dia bangun hotel. Lalu hotel ini karena merasa ini punya Allah, dia balikin lagi ke Allah Subhanahu wa taala subhanallah. Nah, barusan kemarin suaminya meninggal dunia, nanti kita adakan telepon untuk menyapa beliau ya. Tapi sebelumnya kita teruskan dulu. Batala syirku kullu dan batala kemudian segala bentuk kesyirikan dengan 2 kalimat di satu ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang batal diantaranya lagi? Wasyirkul isti'anati bima lam ya'zam bihillah. Nah ini nih. Ini ketemu nih. Dan syirik meminta tolong kepada siapapun bima lam ya'zam bihillah. Tanpa dia minta izin pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyertakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nih. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau bisa ya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sebelum masang iklan, Allah dulu. Habis iklan dipasang, pulang, Allah lagi. Kalau emang bayar lewat telepon, ini lewat telepon, ini juga lewat internet, kita kirim lewat email, misalnya ke koran atau kemana, tetap. Sebelum ngirim, Allah dulu. Setelah ngirim bahannya, Allah lagi. Buka showroomnya, buka dagangannya, buka pasarnya, buka apa proyek segala macam, Allah dulu. Lalu kemudian setelah selesai, Allah lagi. Bainahuma, bayana datang sama bayana pulangnya, Allah terus. Sehingga Allah ini nempel. Seperti nempelnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak terpisah. Ngelihat pelanggan jangan ngelihat duit, ngelihat Allah. Alhamdulillah Allah ngedengar. Cakep. Gitu ya. Wa batalatil aqaidul munharifah. Wa batalatil aqaidu al munharifatu kulluha. Dan batalah juga segala keyakinan yang melenceng. Keyakinan apa? Di sini disebut yang tadi. Batalat aqidatul jabril mahdi.
Batalah akidah Jabariyah yang mutlak. Diem aja, nggak ada apa-apa. Lah kayak kiai yang tadi saya cerita. Memang kiai tersebut sudah mencapai derajat makomnya, tapi betulkah dia terpisah? Enggak. Ketika masa mudanya sholawat ribuan kali, istighfar ribuan kali, puasanya juga tiap hari, subhanallah, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Maka dia menuai. Enggak datang begitu saja. Kalau kita yang tadinya penjamret, penjahat, tukang tipu, pezina, tiba-tiba enggak, sekarang aku nggak mau usaha lagi. Iya, salah. Paham nggak? Si kiai itu mencapai makomnya, beliau mencapai makomnya, udah boleh nanam. Betulkah yang nanam cuman dia? Enggak. Ternyata yang nanam bapaknya, 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 bapaknya lagi. Lalu kemudian menceng di urusan si buyut. Masya Allah. Ya. Sebentar ya, yang telepon sebentar. Batalat akidatul jabril mahdi. Alladhi yang yungkiru, yang menafikan, yang menghilangkan qudratana wa mas'uliyatana. Jadi Allah menghargai kemampuan Anda semua. Karena itu bahasanya 100% Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah menyerahkan kita juga 100%. Monggo silakan. Wa batalat aqidatul ikhtiyari al-mahdi. Batal juga ya satu keyakinan bahwa enggak perlu itu Allah. Asal ente begini juga jalan, enggak gitu. Jangan sombong ente. Jangan sombong ente. Oh tapi itu buktinya si anu enggak, itu kan kita udah belajar. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dia lagi dapat Ar-Rahmannya Allah. Bukan berarti dia karena dia buka, dia punya neon, enggak. Emang dia bisa buka pakai kaki siapa? Kayak gitu. Tetap ada Allahnya. Lalu kita menyebut Allah itu. Wa batalat aqidatul ikhtiyaril mahdi alladhi yang yadda'i al-istighna'a an ma'unati rabbina, yang butuh tetap pertolongan Allah. Anak pelajar megang, anak mahasiswa megang sertifikat ijazah S1. Lalu dia melamar. Ketika dia melamar, pertama kali sudah a'udzu. Jangan sampai kerjaan yang diambil nanti melencengkan dia dari Allah, melalaikan dia dari ibadah. Terus bismillah. Bismillah ini, ya Allah saya melamar dengan engkau ya Allah. Hadirlah dalam surat lamaran ini dan seterusnya. Sampai kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dia jalan, dalam saat itu pun dia menyadari bahwa kalaulah nanti dapat pekerjaan, sesungguhnya inilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fana'nu na'budu. Nih ditutup oleh sang mufasir. Fana'nu, maka yang benar itu adalah fana'nu, maka kami na'budu. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Wa nasta'inu. Dan kami juga memohon pertolongan. Wa na'malu. Dan kami juga bekerja. Pada saat yang sama, wa natawakkalu, kami bertawakal kepadamu ya Allah. Shadaqallahul azim. Enak ya kalau seayat-ayat gini. Baik pemirsa, mudah-mudahan sudah tersambung kepada Ibu Haja Susilawati di Kapuas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Haja. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, sehat walafiat. Kapan almarhum meninggal? Kemarin jam 3:18 subuh. Oh pagi subuh ya? Senin. Subhanallah. Bagaimana, apa yang bisa diceritakan ke pemirsa yang bisa dijadikan uswatun hasanah ini? Tadi Ustaz menyampaikan bahwa saya menyediakan hotel ya. Ya. Kata Ustaz kemarin saya mendengar di TV itu sedekahkanlah yang terbaik. Nah, saya tertarik itu mendengar saya punya hotel, maka saya sepakat anak dan suami saya ingin menyedekahkan hotel. Ya, hotel itu untuk kegiatan rumah Al-Quran, rumah penghafal Al-Quran. Memang di bawahnya dia bertingkat 2. Fungsinya tempatnya tetap di bawah untuk membiayai Al-Quran itu. Karena hotelnya sekarang sudah bernuansa Islam. Masya Allah. Senang ya suami meninggal udah bawa hotelnya ya. Ada banyak yang meninggal anaknya malah ribut, perebut warisan. Beliau meninggal anaknya redo semuanya Allah. Subhanallah. Ibu? Ustaz? Ya kira-kira Bu. Sehari-hari di rumah di Palangkaraya ya, di Calteng. Saya berpakal bis Ustaz.
baru sakit, empat penghafal Al-Quran juga, takdirnya 8 orang, Ustaz. Sejak mulai hari Senin sampai hari Minggu libur. Oh gitu ya? Itulah kegiatan saya di sehari-harinya di rumah dan membuka majelis pengajian, Ustaz. Yaitu kemarin saya waktu ke Jakarta menghadiri Wisuda Akbar, saya terharu, tertarik sekali melihat waktu pesantren Ustaz bahwa orang-orang yang di sana adalah berbuka puasa Senin. Subhanallah, saya bilang kita yang di Palangkaraya kenapa tidak? Tadinya Ustaz, hari saya acara kami pada hari Selasa kami rubah menjadi hari Kamis, hari Senin yaitu untuk berbuka puasa. Sampai saat ini sejak Wisuda Akbar, alhamdulillah Masya Allah. berbuka puasa dalam pengajian majelis kami itu. Baik, baik Bu Haja. Ini kami mau mendoakan suami, mudah-mudahan Allah bangunkan hotel di kuburnya. Ya, seperti doa yang selama ini kita doakan buat seluruh para jenazah dari kaum muslimah. Amin. Bahwa Allah maj'al qabrahum raudhah min riyadil jinan. Ya. Kita berharap mudah-mudahan kubur-kubur kita menjadi taman-taman sorga. Dan kayaknya mah mudah-mudahan Ibu Haja punya suami, mudah-mudahan, karena hotelnya sekarang menjadi istananya anak-anak yatim, istananya para penghafal Al-Quran. Ya, dibangunkan kamar-kamar khusus buat anak-anak penghafal Quran. Sementara hotelnya tetap hotel. Hotelnya tetap jadi hotel, hanya hasilnya untuk membiayai anak-anak yang pada hidup di situ dan di Indonesia. Subhanallah. Ada ballroom 300 orang di hotel tersebut. Ballroom itu pun disewakan, dijadikan tempat manten, tempat meeting dan segala. Hasilnya mi'ah fil mi'ah. Jadi 100% buat agamanya Allah. Kita doakan beliau dan istrinya serta anak keturunannya mudah-mudahan mendapatkan barokah dari wakaf dan sedekah yang beliau lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wakaf ini Al-Fatihah juga mudah-mudahan berlaku. Allah kabulkan untuk semua pemirsa yang sudah bersedekah walaupun kami tidak mengetahuinya. Kemanapun saudara sedekah, mudah-mudahan Al-Fatihah yang tadi dibaca juga buat saudara-saudara semua. Baik, ada telepon yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya, ya Pak, silakan. Mau tanya Pak Abu. Iya, di sini kami kurang dengar Pak. Gimana? Halo. Suara kemarinnya. Oh Pak, tolong TV-nya dikecilin. Apanya maksudnya dikecilin? Suaranya dikecilin. Halo, ya Pak, suara TV-nya dikecilin. Halo. Iya, silakan. Halo Pak. Udah susah. Mohon maaf Pak kalau udah susah payah nyambung ternyata nggak bisa. Ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di masjid ini tidak mendengar sama sekali suara dari beliau. Karena begini pemirsa. Pemirsa mungkin saat ini mendengar apa yang diomongin oleh penelpon. Nah, penelpon itu larinya ke studio dulu. Dari studio kemudian dialirkan ke masjid. Nah, di masjid ini suaranya nggak terdengar. Mungkin pemirsa di rumah mendengar. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita akan sambung lagi setelah iklan yang berikut ini. Monggo silakan. Kalau tadi tidak salah dengar kita, Bu Haja Susilawati waktu wisuda akbar singgah ke Darul Quran. Ya, singgah juga ke Masjid Al-Madinah. Masya Allah, beliau melihat kami menyediakan makanan berbuka. Bahkan kami memperbolehkan orang-orang yang tidak puasa pun ikut menikmati makanan berbuka dan duduk bersama orang-orang yang berpuasa Senin dan Kamis. Ibu Haja Susilawati dan rombongan saat itu melihat, lalu mengoper pengajian menjadi pengajian Senin sore.
sekalian berbuka puasa. Rasanya ini pun boleh ditiru sama ibu-ibu di seluruh kampung, di seluruh negeri. Jadi pengajiannya tadinya Selasa pagi atau Rabu pagi, bolehlah dirubah menjadi Senin sore, menjadi Kamis sore, lalu sekalian menyiapkan makanan baik buat yang berbuka maupun yang tidak berbuka. Yang tidak berbuka, siapa tahu dengan dia mencicipi makanan untuk berbuka dan duduk bersama orang yang berpuasa, siapa tahu tergugah hatinya seperti Bu Haja Susilawati, akhirnya menjadi orang yang ahli berpuasa. Subhanallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya akan ajarkan di menit-menit terakhir ini diri saya dan Anda semua, kalau pengen cepat kerja, pengen cepat punya modal buat yang pengen usaha, share niat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya rapi. Setengah-setengah aja udah cakep, apalagi kita bisa begini modelnya. Contoh, saya misalkan ahli X. Kita bilang sama Allah, ya Allah, carikan saya pemodal supaya saya bisa dagang nih dengan keahlian saya. Umpama kata nanti jadi ini dagangan, buat engkau deh 50%, buat saya 50%. Kalau emang harus bagi dua sama yang pemodal, maka biarlah dibagi dua dulu, 50-50 buat dia dan buat saya, maka bagian saya 25-nya buat engkau ya Allah, 25-nya buat saya. Nah, yang begini nih, dari awal saja sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah saudara juga menikmati, misalkan saudara sudah punya toko, punya warung makan, punya kontrakan, punya perusahaan, bolehlah saudara bangun lagi sholat, ya, berdoa lagi pada Allah. Ya Allah, saya sudah punya cabang nih satu. Kalau engkau mengizinkan saya punya cabang yang kedua, maka cabang yang kedua ini untuk engkau ya Allah. Wih, cakep dah, cakep. Saudara biasanya nyari tempat yang strategis buat saudara, jangan buat Allah. Rasa kagum saya, hormat saya buat Mas Jody dan Mbak Anik di Yogyakarta, yang bahkan menjadikan outlet yang untuk Allah ini outlet yang paling besar, yang paling gede, yang paling menguntungkan. Masya Allah. Jawaban mereka berdua apa? Selama ini Allah sudah menjamu kami, sekali-kali kami yang menjamu Allah. Allahu Akbar. Allah sudah memberikan banyak, kami yang belum pernah memberikan banyak, sekali-sekali kami memberikan banyak. Masya Allah. Jadi buat saudara-saudara yang punya toko satu, warung satu, tempat usaha satu, perusahaan satu, ya, usaha apa kira? Kalau bisa usaha yang kedua, datang ke TPI sini. Masih banyak orang-orang di tanah air yang membutuhkan saudara. Dan saudara-saudara yang tadi pada dengar, ya, kupingnya jangan panas. Oh, satu esok dapat hotel, sejengkal pun dari itu hotel tidak ada yang kita bawa ke Jakarta. Tidak ada. Keuntungan dari hotel itu mi'ah fil mi'ah masuk untuk pembibitan penghafal Al-Quran di seluruh tanah air. Alhamdulillah. Kemarin saya datang ke Tarakan, ya. Assalamualaikum orang Tarakan, alhamdulillah. Sepertiga ditinggalin di Tarakan, sepertiga lagi kita oper ke daerah bencana, sepertiga lagi ke nasional. Oh subhanallah, masya Allah. Nah jadi saudara-saudara yang pada sudah punya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kencengin. Ya, mungkin selama ini dari usaha cuma 2,5% atau 10%. Niatin. Aku akan cari tempat yang lebih strategis, aku akan cari network yang lebih bagus, aku akan cari pelanggan yang lebih keren, aku akan jual yang lebih banyak lagi untuk tempat yang kedua. Tapi tempat yang kedua ini untung Allah. Nah, inilah namanya sedekah produktif. Atau berturut-turut, satu keluarga berturut-turut bangun rumah sakit. Tetap rumah sakit ini tidak gratis, jalankan jangan seperti rumah sakit yang lain. Tapi keuntungannya dikunci menjadi wakaf yayasan keluarga kita. Tuh, keluarga ngumpul, beli satu ambulan, sewain, nggak apa-apa, wajar kok, sewain. Kalau emang yang mau pakai ambulan adalah orang yang memang punya duit, beli mobil jenazah, sewain. Kasih tulisan, maaf kami tidak negosiasi dengan mayit. Nah, hanya dengan keluarga yang main. Sewain, tapi hasil sewanya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun kontrakan, bangun kos-kosan. Doain, saya juga mau ketemu orang yang ada di Solo, punya rumah banyak banget, 104 pintu. Punya kontrakan di dekat UNS 104 pintu. Dia kemarin nawarin ke saya. Orangnya nawarin ke saya. Ustaz, kita jual murah deh buat antum. Saya bilang gini, enggak, saya beli mahal. Saya beli lebih mahal. Ustadz ini aneh.
Saya mau jual murah malah Ustaz mau beli mahal. Iya, karena yang mau beli Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente sedekah. Bingung dia. Buat bayar utang Ustaz. Ente baru niat aja sedekah, Allah udah bayarin utang ente tanpa perlu 104 pintu ini laku. Dan itulah yang terjadi selama ini di jamaah kita. Saya bisa bayar utang kalau tanah saya laku, lama bos, lama. Riado aja, anteng aja sama sedekah. Sebelum tanah ini laku, insya Allah. Kalau saya laku nih, kalau saya kebeli ini tuh tanah, soalnya saya sedekah, nggak kepake di sini mah, nggak kepake. Di sini kalau kalimat yang kayak gitu nggak jalan doanya. Bagaimana Ustadz? Ini buat anak-anak yatim. Ustadz ini buat orang miskin. Doain deh supaya tanah saya laku yang begini saya doain. Ustadz matre, bukan soal matre, ini soal cara. Ustadz, tapi saya nggak ada duit. Ya Allah nggak ada duit, apa boleh buat? Kalau nggak ada duit baru kita jalanin. Tapi kalau dia ada duit, jangan bos. Pak pelit ini. Allah lebih sering dilupain begitu udah laku, bohong tuh. Ntar begitu duitnya udah habis, astagfirullah, saya niat ke TPI, saya niat sedekah, wah sementara udah habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlan amin. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya. Banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab. Ada 8 dosa besar yang baru kesebut ya 2. Ada 10 dosa besar yang baru kesebut 2. Yang 8-nya belum. Berdoalah pada Allah saya dikasih ingat buat ngebacain 8 lagi sisanya. Ada pertanyaan ibu-ibu yang tadinya saya mau jawab sekarang. Ya ada anak pelacur tapi jadi kiai. Ada anak kiai tapi malah melacur. Ya subhanallah kita belum sempat jawab. Dan banyak lagi pertanyaan belum kejawab. Tapi kalau ibu dan bapak mantengin terus MNC TV. Tiap Selasa dan Rabu umumnya suka kejawab sama saya. Tidak kejawab besoknya, kejawab besoknya lagi. Insya Allah. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.